Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, Ini saya mau minta waktu Ibu sebentar. iya, Saya akan melakukan wawancara tugas dari pendidikan guru penggerak saya, Bu. iya, Ya? bisa mangga. Wawancara sekarang ini tentang pengambilan keputusan, Bu. Iya, Dari mana pengambilan keputusan itu kan ada dua. iya, Ada karena rujukan moral, ada karena dilema IPK, etika. iya, Kalau rujukan moral itu dia udah dapat kita ketahui benar dan salahnya. iya, Sedangkan kalau dilema ini kebetulan dua-dua permasalahan ini ada benarnya. Jadi Iya. membuat dilema tersendiri untuk Iya. mengambil keputusan. Nah, saya mau tanya-tanya tentang itu ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, iya, terima kasih. Kebetulan di sekolah banyak yang saya temui, saya hadapi tentang dilema etika ya. Salah satunya tentang guru ya. Kebiasaan guru itu dalam kegiatan belajar mengajar ya. Contohnya mungkin terlambat, kemudian sekarang karena banyak gadget, guru-guru tersebut hanya sebentar memberikan tugas di sekolah, di kelasnya, kemudian kembali ke kantor main HP. Itu salah satu contoh dilema etikanya itu ya. Indikasinya dengan kejadian Sehari-hari iya di sekolah guru. Iya itu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus ini ya, di mana benar-benar ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk mengambil keputusan mungkin tidak harus selalu secepatnya. Itu menentukan harus mengidentifikasi masalah, kemudian cari data yang tepat, kemudian mencari siapa yang benar atau salahnya, kemudian kita adakan evaluasi, mungkin itu ya untuk mencari berbagai fakta, iya, identifikasi masalahnya, putusan, iya. Terus Bu, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Iya, ini karena keputusan ini tidak harus selalu pas ya, karena ini tidak harus berpihak kepada seseorang, ini untuk untuk kepentingan bersama ya, untuk meningkatkan, contohnya seorang guru itu untuk merefleksi ya, meningkatkan kegiatan KBM-nya di kelas, karena untuk kepentingan bersama ya tadi sudah ditentukan, kemudian menganalisis data dulu ya, mencari fakta dulu, kemudian ya melihat sisi baik benarnya, kemudian baru mengambil keputusan ya. Menurut Ibu selama ini apa sih yang dianggap paling efektif, hal apa yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu, yaitu dari hal apa? Kalau mengambil keputusan efektif, mungkin ini tidak. Mungkin karena Ibu memikirkan untuk lebih ke kepentingan murid. Oh, iya. Nah, kalau selama ini karena di sekolah kami untuk kepentingan murid, ya, mungkin ya untuk meningkatkan kuantitas pendidikan di SD kami ya, kepentingan murid. Ya juga guru-guru itu juga karena untuk merefleksi, memperbaiki kegiatan KBM di kelasnya, mungkin hanya itu. Itu dapat merefleksi ya, memperbaiki iya kegiatan KBM di kelasnya, iya. Iya. Terus Bu, selama ini ada masih tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Nah, tantangannya berat sekali ya, karena tidak berpihak kepada salah satu pihak, karena itu harus adil antara guru dan murid, tidak menyalahkan seseorang, karena ini harus untuk kepentingan bersama. Kami butuh musyawarah dengan guru-guru yang lain ya, kemudian dengan masyarakat juga diperlukan. Mungkin itu hanya itu ya, tidak memihak kepada salah satu. Ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, apakah akan
akan ada jadwal nanti itu apa langsung diselesaikan pada hari itu juga? Apa ibu misalnya membuat jadwal terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengambil sebuah keputusan? Ada jadwalnya mungkin ya. Ada jadwalnya. Buat jadwal ya. Iya, jadwalnya ada jadwalnya mungkin. Karena mungkin itu kan tadi langkah-langkahnya mengumpulkan Fakta, iya. Identifikasi ya. Iya. Di jadwal. Iya, di jadwal dulu. Pernah tidak mengambil keputusan yang langsung hari itu juga? Tidak, karena itu tidak sembarangan kan, karena tidak harus mementingkan kebersamaan, tidak merugikan salah satu pihak, karena harus dibicarakan dulu, itu tidak langsung diambil keputusan. Iya, tidak langsung. Iya. Adakah faktor atau seseorang yang selama ini yang membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah? Ya, ini kan ada dua faktor ya, ada faktor internal dan eksternal ya. Kalau faktor internal, contohnya kepribadian, tingkah laku orang itu sendiri, kemudian karakter ya. Kalau eksternal mungkin kebudayaan, kebiasaan dari lingkungan di sini sekitar mungkin ya, itu faktornya. Iya. Dari semua yang kita sampaikan, kira-kira apa tuh pembelajaran yang dapat diambil dari pengambilan sebuah keputusan? Karena untuk mengambil keputusan itu harus hati-hati ya, tidak secara langsung harus cepat-cepat diputuskan. Kami membutuhkan waktu, menganalisis data, mungkin harus mencari fakta, mengidentifikasi masalah, mewawancarai masyarakat sekitar, mungkin hanya itu ya. Aspek iya harus mendukung. Iya. Terima kasih Ibu ya. Hatur nuhun sami-sami. Iya. Amin. Iya. Amin. Sukses. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Iya, saya minta waktu Ibu sebentar untuk wawancara, boleh? Boleh. Iya, terima kasih. Karena ini ada tugas Ibu dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancara 2 kepala sekolah. Saya minta waktunya buat Bu Imas ya. Boleh, Neng. Yang akan saya wawancara sekarang ini tentang ini Bu, salah satu dari tugas kepala sekolah yaitu untuk mengambil sebuah keputusan. Dimana kan pasti banyak masalah-masalah lah ya yang terjadi di sekolah. Nah, dari permasalahan itu, dari kasus-kasus itu ada yang namanya bujukan moral dan dilema etika. Ya. Pertama Ibu, kira-kira bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan bujukan moral Ibu? Gimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Kalau tidak salah begini ya, Neng. Ya. Kalau bujukan moral itu kan sudah jelas dan benar, ya, atau benar atau salahnya, sehingga bisa diputuskan dengan cepat, atau waktu itu juga. Sedangkan kalau membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek gitu ya, Neng, dan pemikiran yang adil dan bijaksana, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar terbaik dan untuk kepentingan bersama begitu ya. Bagaimana sih cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya harus mencari fakta dulu dan data serta aspek-aspek yang benar-benar mendukung permasalahan itu. Ada nggak langkah-langkah tersendiri yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Yang mencari fakta dulu, Neng, baru mengambil keputusan. Itu sendiri. Oke. Hal-hal apa saja sih yang selama ini dianggap paling efektif oleh Bu Imas dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Yang paling efektif ya keputusan yang benar-benar mengarah ke kepentingan orang banyak, Neng, dan untuk kemajuan atau kepentingan sekolah itu. Jadi Bu Imas sudah melakukan itu ya, keputusan yang untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan
Ada nggak tantangan tersendiri dalam pengambilan sebuah keputusan? Tantangannya yang Ada dong. ya. Iya, ditakutannya keputusan itu yang diambil itu tidak adil dan bijaksana gitu. Sebuah tantangan buat Untuk Bu Imas kedua, ya? iya untuk kedua belah pihak terutama gitu ya. Takut gitu, takut tidak Ditakutkan. adil gitu. Tapi kan sebuah keputusan harus tetap kita ambil Iya. ya, walaupun ada salah satu pihak yang Iya. kurang bisa menerima, tapi keputusan Cuman terbaik insya Allah. Ya. tapi ada juga rasa takutnya Ya, gitu. masih ada aja kadang-kadang. Mudah-mudahan Tidak semua ada. keputusan yang nanti Ibu ambil akan berjalan dengan lancar, akan efektif buat semuanya. Amin. Kepentingan orang banyak tadi kata Bu Imas. Terus Bu, apakah Bu Imas memiliki jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak, Tidak ada. tidak ada jadwal. Atau langsung diambil keputusan saat itu juga? Tidak. Tidak juga. Dilakukan pengambilan keputusan itu kebanyakan lihat sikon. Iya, terlangsungkan sendiri itu. Oke, terus adakah seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Imas dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Banyak. Iya, banyak kan. Walaupun kita bisa mengambil keputusan, takutnya kan tidak ada hal-hal yang gitu. Jadi Masukan iya, ya? ada masukan dari rekan kerja. Iya, sangat membantu. Walaupun kewenangan memang ada di tangan Bu Imas Betul. sendiri, tapi tetap kita harus minta masukan dari Iya. orang lain. Oke. Terus Ibu, pertanyaan terakhir nih. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bu Imas petik selama Ibu mengambil keputusan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran apa? Dalam pengambilan keputusan tentang dilema Etika? etika ini, sebagai seorang pemimpin kan Ibu dalam memandang permasalahan itu secara luas gitu. Jangan dari satu sisi aja ya. Luas, tegas, sehingga Iya. menghasilkan keputusan yang benar-benar menghasilkan yang Terbaik. terbaik gitu. Susah-susah Keputusan yang gampang, adil, yang yang adil. bijaksana gitu Neng. Insya Allah Gitu. bisa Ibu. Ya Ibu, kayaknya cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu ya Ibu ya. Maaf ya, jawaban Ibu tidak Jawaban Ibu bagus-bagus sekali. Saya doakan Ibu selalu sehat dalam menjalankan tugasnya di sekolah ini. Amin. Saya pamit ya Ibu ya. Neng, semoga sukses. Amin, doakan Ibu cepat selesai. Assalamualaikum.